Kalian tahu nggak sih Kim Sae-ron, aktris muda berbakat berusia 24 tahun yang dikabarkan meninggal dengan cara bunuh diri. Nah, dari kacamata metafisika, beliau meninggal bukan karena hal tersebut, melainkan karena perbuatan orang lain. Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisika, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis yang ada di sekitar kita. Dan kali ini kembali pada segmen Seputik Bedah Kasus. Aktris Kim Sae-ron ditemukan tidak bernyawa di rumahnya pada tanggal 16 Februari tahun 2025. Ditemukan pertama kali oleh teman prianya yang memang sudah berencana bertemu dengan Kim Sae-ron pada Minggu sore. Nah, saat dia melihat kondisi Kim Sae-ron, ini si teman pria langsung bergegas menghubungi pihak berwajib saat itu juga melalui layanan darurat. Setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan, didapatkan bukti-bukti bahwa Kim Sae-ron meninggal karena bunuh diri. Lahir pada tanggal 30 Juli tahun 2000, Kim Sae-ron memang sudah menunjukkan bakat akting sejak dini. Debut pertamanya di dunia perfilman dengan judul film A Brand New Life ini berakhir sukses. Nah, setelah debutnya sukses, Kim Sae-ron ini banyak mendapatkan tawaran film hingga mendapatkan julukan aktris muda berbakat. Nah, selain film, karena kesuksesannya, Kim Sae-ron juga mendapatkan tawaran untuk bermain drama-drama Korea yang lainnya. Pada tanggal 18 Mei 2022, Kim Sae-ron ini mengalami kecelakaan tunggal karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Ia menabrakkan mobilnya ke pagar pembatas jalan dan menabrak trafo listrik yang menyebabkan pemadaman listrik hingga beberapa jam, juga mengakibatkan kerugian finansial yang besar di wilayah tersebut. Dari hasil penyelidikan kepolisian menunjukkan dalam darah Kim Sae-ron ini terdapat kandungan alkohol melebihi 0,2%, yang artinya melampaui batas pencabutan izin mengemudi sebesar 0,8%. Akibat dari kejadian tersebut, Kim Sae-ron mendapatkan denda sekitar 20 juta won atau sekitar 220 juta rupiah usai Kim Sae-ron ini menjalani sidang. Sejak saat itu, karir Kim Sae-ron ini semakin meredup. Ditambah gosip-gosip yang beredar tentang dirinya dari rumor pesta miras di bawah umur, berjudi, hingga rumor tindakan kekanak-kanakan di beberapa acara televisi. Hal ini juga yang menyebabkan Kim Sae-ron mendapatkan cancel culture dari publik Korea. Menurut kepolisian, Kim Sae-ron ini dipastikan meninggal karena keputusan ekstrim melakukan tindakan bunuh diri. Tindakan tersebut diduga karena tekanan mental yang dialami oleh Kim Sae-ron. Belakangan, diketahui dari berbagai sumber bahwa Kim Sae-ron memiliki hutang yang banyak pasca kecelakaan yang melibatkan dirinya. Bahkan agensi yang menaungi dirinya memutus kontrak begitu saja, membuat keadaan Kim Sae-ron ini semakin sulit. Sehingga faktor kesulitan ekonomi ini menjadi sebab utama Kim Sae-ron memilih untuk mengakhiri hidup. Saya mencoba untuk meraba-raba secara metafisika sebab dari kematian Kim Sae-ron, karena saya merasakan ada kejanggalan di dalamnya. Jadi saya akan mengajak kalian untuk berdiskusi secara metafisika. Pertama, saya mendapatkan simbol seperti ini, pena tinta bulu yang patah. Jadi secara metafisika ini menandakan bahwa motif kematian Kim Sae-ron ini dikarenakan sang aktris sudah kehilangan cara untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian dari sudut pandang Kim Sae-ron yang saya lihat, ini hidup itu sudah berakhir menurut dia. Dan tidak ada yang bisa, bahkan yang mau membantu dirinya untuk memperbaiki kehidupannya itu. Kemudian yang kedua, gaun merah yang rusak. Secara metafisikanya ini menandakan perasaan percampakan yang mendalam ya pada diri Kim Sae-ron. Simbol ini juga menandakan bahwa hidup yang dijalani ini dihancurkan oleh ego dan kepentingan orang lain. Nah, yang malah kemudian menjadikan dirinya Kim Sae-ron sebagai kambing hitam dalam menghadapi berbagai tanggapan dunia tentang pribadi Kim Sae-ron ini. Jadi dia dijadikan kambing hitam oleh seseorang. Kemudian gambar yang ketiga yang saya dapat adalah gambar lipstik yang tercoret dan seekor ular.
Gambar ini menandakan ia selalu mencoba tegar dari berbagai terpaan, namun sampai pada akhirnya ia sudah tidak tahan lagi terhadap semua badai yang menerpa dirinya. Kemudian ini juga menandakan bahwa dia berupaya untuk menutupi aib. Bisa kalian lihat, dia masih mencoba untuk merias dirinya dalam simbol ini. Jadi dia berusaha untuk menutupi aib yang dituduhkan seseorang pada dirinya. Dia juga berusaha untuk berkata pada dunia, tapi nggak ada yang coba ngerti dia gitu. Dia sudah menunjukkan simbol-simbol, dia menunjukkan tanda-tanda, tetapi tidak ada orang yang mau mengerti tentang apa yang sedang ditunjukkan oleh dia. Lantas ada gambar ular di belakangnya Kim Se-ron ini menunjukkan bahwa ada dorongan kuat dari kebingungan dirinya agar memilih jalan yang salah sebagai solusi dari hidupnya yang kian terpuruk. Jadi ada dorongan kuat untuk melakukan tindakan ekstrim tersebut. Bahkan dorongan ini bukan berasal dari pribadinya Kim Se-ron, melainkan dari cemoohan, dari omongan, dari ocehan orang lain. Kemudian dari kacamata metafisika tadi saya sudah bilang kepada kalian bahwa saya merasakan kejanggalan di sini. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Tanda bahwa kematian Kim Se-ron ini bukan bunuh diri. Saat saya melihat fotonya Kim Se-ron, itu tidak ada sama sekali aura-aura yang gelap, curam, menyedihkan. Itu nggak ada. Tetapi auranya itu cenderung cerah dan terang. Nah, ini juga menjadi petunjuk bahwa kematian Kim Se-ron ini disebabkan oleh perbuatan orang lain, bukan kemauan pribadinya. Secara umum, masyarakat pasti bisa menerima kalau sebab kematian Kim Se-ron ini disebabkan karena tindakan ekstrim bunuh diri. Nah, tapi dari kacamata metafisika, Kim Se-ron ini terpaksa melakukan tindakan tersebut dikarenakan ucapan dan tindakan orang lain atas dirinya. Yang kedua, ini juga karena kurangnya kepedulian dan kepekaan orang-orang terdekat terhadap kehidupan Kim Se-ron. Berkaca dari peristiwa ini, sangat penting bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam berucap. Lebih mengutamakan simpati, empati, untuk menyikapi semua peristiwa yang ada, yang datang kepada kita dibandingkan menuruti ego kita. Apalagi melampiaskannya kepada orang lain dengan hate comment, dengan ujaran kebencian. Karena bukan tidak mungkin kalau misalkan ucapan kita ini malah membahayakan kehidupan orang lain setelahnya. Bisa menyebabkan orang melakukan tindakan ekstrim, misalnya bunuh diri seperti yang dilakukan oleh Kim Se-ron. Dengan peristiwa ini sangat pentinglah bagi kita semua agar semakin meningkatkan kecerdasan spiritual, teman-teman. Karena ketika kita hanya mengandalkan akal tanpa spiritual, tanpa hati nurani, kita akan menganggap segala hal itu kalau misalkan tidak sesuai dengan perhitungan kita, maka tidak ada harapan. Untuk apa lagi kita hidup gitu kan? Apalagi kalau misalkan kita akhirnya melakukan tindakan ekstrim. Sebaliknya, dengan menyeimbangkan akal dan spiritual, maka kita akan selalu menemukan jalan dalam badai. Pokoknya selalu penuhi diri kalian itu dengan harapan-harapan. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Tuhan berkehendak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk Seputik Bedah Kasus. Terima kasih semuanya.